Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena masih dapat bertemu dalam ibadah tahun baru 1 Januari 2022 secara online. Kami menyambut dengan penuh sukacita umat yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online ini. Ibadah tahun baru ini berlangsung dengan tema Yesus, Allah yang menghiraukan, yang akan dilayani oleh Pendeta Edo Ega Wirakusuma. Melalui tema ini, umat merespon secara positif perbuatan Allah yang menghiraukan manusia melalui kelahiran dan pemberian nama Yesus, dan dapat bersikap rendah hati dan menghiraukan sesama yang membutuhkan bantuannya. Marilah kita bersaat teduh dan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah tahun baru ini. Jemaat dimohon untuk berdiri. Umat Tuhan, selamat tahun baru. Puji dan syukur kepada Allah kita yang menghiraukan dan memelihara kita dengan kasih-Nya yang besar, hingga kita tiba di hari pertama di tahun yang baru. Seperti fajar yang mengusir gelap, demikianlah Allah mengobarkan jiwa kita dengan sukacita pengharapan. Dari gereja maupun dari rumah kita masing-masing, mari padukan hati bersama umat Allah dan segenap ciptaannya. Puji Halik yang menciptakan hari yang lalu dan hari depan. Puji
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Kita akan menyaksikan sebuah video singkat berjudul Eating Twinkies with God. Now, where are you off to? I'm going to find God. Ah, I see. Well, dinner's at 6. Don't be late. Thank you. You're welcome. He was like, no. Here you go. Thank you. I love broccoli. Oh. Gotta go. So did you find him? God is a woman, Mom, and she has the most beautiful smile I've ever seen. Why are you in such a good mood? I just ate Twinkies in the park with God. He's much younger than I expected. Saudara, di manakah kita dapat menjumpai Tuhan? Mungkin jawaban kita beragam. Ada yang menemukan Tuhan di ruang cuci, dalam saat teduh pagi, atau dalam kesibukan setiap hari. Kita menjumpai Tuhan di berbagai tempat dan dalam berbagai cara. Namun pernahkah kita menemukan Tuhan dalam diri sesama yang dianggap rendah dan hina? Sebab demikian juga Allah telah menghiraukan dan menghitung kita dalam kerajaan-Nya, meskipun kita tidak pantas memperolehnya. Bukti cintanya mewujud dalam diri bayi Yesus, yang menjadi juru selamat manusia, melayani dan berkorban bagi kita. Maka marilah kita membuka tahun baru ini dengan menghayati pesan dan kehendak Allah lewat tema Yesus, Allah yang menghiraukan. Kadangkala kita abai atau berpura-pura di dalam hati. Kasih kita kepada sesama cenderung tidak tulus dan penuh perhitungan. Padahal Tuhan ingin kita justru menemukan Dia di dalam diri sesama. Dalam diri sesama yang dianggap berbeda, hina dan rendah, dicibir dan disisihkan. Mari berdoalah dan mohon pengampunan Allah kita.
Ya Tuhan Allah kami bersyukur sebab Kau menghiraukan kami orang yang berdosa ini. Engkau menerima kami, meskipun kami sering menyimpang dari kebenaran-Mu. Namun sebaliknya, kami kerap memperlakukan mereka yang kami anggap tidak masuk hitungan dengan tidak adil. Kami mengecewakan, melukai, atau bahkan mengabaikan mereka yang kami anggap tidak setara dengan kami. Tuhan, ampuni kami. Ajar kami untuk menurut teladan-Mu, melihat kelemahan, kekurangan, dan kehinaan justru menjadi cara untuk berjumpa lebih intim lagi dengan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Tuhan menyambut setiap orang yang dengan sungguh mengakui dosanya. Kolose 1 ayat 13 dan 14 mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Tuhan Allah
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan dengan memohon pertolongan dan pimpinan Roh Kudus di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang menghiraukan, yang mempedulikan, yang senantiasa memperhatikan setiap hal dalam kehidupan kami, setiap detail yang diperlukan oleh kami di dalam kehidupan yang kami jalani, sehingga kami dapat melewati tahun 2021 dan memasuki tahun 2022 yang walaupun kami masih belum tahu bagaimana ke depannya, namun kami boleh percaya bahwa kami akan selalu hidup dalam kesetiaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Ya Tuhan, di hari yang baru, di tahun 2022 ini, kami ingin sungguh-sungguh menyediakan diri kami untuk terbuka terhadap berbagai macam bentuk karunia Tuhan dan juga karya Tuhan yang nyata lewat berbagai macam hal dan berbagai macam perkara. Tidak hanya yang kelihatannya baik, tetapi juga yang kelihatannya kurang baik. Kami percaya karya Tuhan juga bisa terlihat dari situ. Sehingga kami akan terbuka juga terhadap kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan dengarkan bersama. Sehingga pada saatnya kami boleh mempergunakan firman Tuhan ini sebagai sumber kekuatan, sumber segala sesuatunya untuk kami melangkah memasuki tahun yang baru ini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang memperlengkapi, Roh Kudus yang menguasai diri kami sepenuhnya. Kami serahkan ya Tuhan segala waktu yang tersedia untuk menjadi sebuah momentum yang indah kami bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Di bawah sebuah judul penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan,
Bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi dan selamat tahun baru untuk Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, jemaat dan simpatisan GKI Guntur, dan juga mungkin ada saudara-saudara dari gereja lain, khususnya jemaat GKI Gatot Subroto yang pada pagi ini juga ikut bersama-sama beribadah dengan kebaktian GKI Guntur. Kiranya kita semua sama-sama merasakan adanya semangat yang besar, adanya pengharapan yang juga besar terhadap segala sesuatu yang akan kita masuki di tahun 2022. Walaupun berdasarkan pengalaman kita yang telah melewati beberapa kali pergantian tahun, segala sesuatu yang tampaknya terang bisa saja menjadi gelap dan kabur, karena berbagai macam kemungkinan yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Dan tema dari kebaktian kita di tahun yang baru ini adalah Yesus, Allah yang menghiraukan. Sebuah istilah yang mungkin saja bagi beberapa di antara kita, ya, istilah menghiraukan itu apakah diartikan sebagai sesuatu hal yang positif atau negatif, Bapak Ibu Saudara? Kalau dilihat di dalam KBBI versi online, ya KBBI Bapak Ibu Saudara, Kamus Besar Bahasa Irlandia, bukan ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia tentunya versi online-nya. Hirau atau menghiraukan itu punya pengertian mempedulikan, memperhatikan, mengindahkan, mengacuhkan.
Ya, menghiraukan dengan mengacuhkan itu seringkali kita pakai mungkin beberapa kali seolah-olah artinya adalah tidak peduli. Ya, kita sering dengar istilah acuh. Dia acuh saja, acuh itu padahal peduli harusnya. Tidak acuh baru tidak peduli. Menghiraukan juga, tidak menghiraukan itu berarti artinya tidak mempedulikan. Kalau menghiraukan artinya berarti mempedulikan. Jadi kurang lebih Yesus Allah yang menghiraukan, Yesus Allah yang mempedulikan. Yesus Allah yang memperhatikan. Dan ini menjadi sebuah landasan yang sangat penting untuk kita memasuki tahun yang baru. Dengan pemahaman dan pengertian bahwa kita melangkah, kita berjalan bersama dengan Yesus Allah yang mempedulikan dan memperhatikan kita. Kita melangkah berjalan tidak berdasarkan kekuatan kita atau pengetahuan kita saja, tetapi berdasarkan ada Kristus yang bersama-sama dengan kita, yang memperhatikan setiap langkah kehidupan kita. Memperhatikan itu kita harus mengerti juga dari dua sudut pandang, Bapak Ibu Saudara. Memperhatikan dalam arti mengetahui apa yang kita perlukan, tetapi memperhatikan juga dalam konteks bacaan kita tadi. Dia memperhatikan setiap tingkah laku kita, setiap tindak tanduk kita. Tidak ada satupun hal yang kecil sekalipun yang akan terluput karena semuanya diperhatikan. Dan bacaan firman Tuhan yang tadi kita baca, mungkin saja ya mungkin Bapak Ibu Saudara ya, menjadi salah satu bacaan Alkitab yang rada menakutkan buat kita. Karena penggambaran pemisahan antara domba dan kambing itu mungkin menimbulkan tanya pada kita. Ya, kita termasuk domba atau kambing nantinya. Yang ditaruh di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Yang dikasih masuk istilahnya ke dalam kemuliaan yang kekal atau dikasih masuk ke dalam keterpurukan, kehancuran yang kekal. Dalam siksaan api kalau dalam bacaan yang tadi kita baca. Siksaan api itu adalah siksaan yang kekal. Tentu sebagai orang percaya, kita harus punya keyakinan, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kalau tidak, kita mungkin akan tidak punya pegangan ya dalam menjalani kehidupan kita. Dan keyakinan kita tentu seharusnya kita percaya bahwa kita adalah domba-domba nih. Ya, bukan kambing. Kenapa dipisahkan domba dengan kambing? Karena domba itu sangat bergantung pada gembala. Layaknya kita umat manusia yang sangat bergantung dari Sang Pencipta kita. Sang Gembala yang agung juga. Bergantung dengan artian kalau domba itu dibawa oleh gembalanya, dikasih tahu ini ngikut. Dibawa kemana ngikut. Ya, disediakan makan di suatu tempat ngikut. Enggak ada protes-protesnya. Tapi kalau kambing dalam konteks itu dibawa ke sini, dia ke sana. Dia cari yang lain yang menurut dia lebih menyenangkan. Kalau domba itu digiring kemana, dikumpulin, ditunggu, mereka makan, mereka terima aja gitu. Ya, apa yang gembalanya sediakan. Kalau kambing enggak, wah ke sana kemari. Itu perbedaan yang dimaksudkan ya Bapak Ibu Saudara ya. Perbedaan dimaksudkan dengan domba dan kambing. Kalau domba nurut, kalau kambing cenderung tidak nurut dan lebih sulit diatur ketimbang domba. Nah dari situ kita mungkin sudah mulai bisa menggambarkan kita termasuk yang mana gitu. Kita termasuk yang gampang diatur oleh Tuhan, yang mengikuti segala sesuatu yang terjadi, yang dengan sabar mau menunggu rencana Tuhan, atau yang lebih sering dengan gesitnya berkelit gitu ya, kesana kemari mencari kemungkinan-kemungkinan lain, termasuk juga melakukan upaya-upaya yang kita tahu bahwa itu salah di hadapan Tuhan, tapi kita anggap benar. Dan juga hal-hal yang lainnya. Nah, Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tahun 2021 yang sudah kita lewati, ada begitu banyak hal yang terjadi, naik turun. Ya, kalau orang suka bilang seperti naik roller coaster, ya, bukan rollerblade gitu. Roller coaster tuh naik turun gitu. Ya, walaupun di beberapa wahana permainan ada roller coaster yang nggak terlalu panjang dan nggak terlalu naik turun begitu ya. Tetapi itu penggambaran yang sering kita dengar. Bagaimana di tahun 2021 kita mengalami pasang surut gitu. Ada saat di mana kita
merasa sangat, wah udah dekat nih, bentar lagi udah selesai nih pandeminya. Tapi ternyata enggak. Justru pernah ada masa di mana kita harus benar-benar menjauhkan diri dari berbagai macam kegiatan dan juga dunia luar. Mungkin dari segi usaha juga enggak jauh berbeda. Kita mengalami pasang surut. Dari sisi kehidupan rumah tangga juga demikian. Sehingga apa yang terjadi itu mungkin membuat kita berpikir gitu. Tahun 2022 kira-kira akan seperti apa? Atau apa lagi yang akan terjadi di tahun 2022 ini? Dan berbagai macam dugaan serta perkiraan lainnya yang bisa saja pada akhirnya membuat kita berulah seperti kambing-kambing di dalam bacaan kita. Ataupun orang-orang yang seolah-olah diibaratkan, dianalogikan sifatnya seperti kambing. Ketika domba-domba ini, ya manusia yang diibaratkan seperti domba, mereka adalah orang-orang yang sangat diterima dan dihargai. Karena dikatakan raja itu mengatakan bahwa ketika dia lapar, mereka memberinya makan. Ketika minum, ketika haus, diberi minum. Ketika seorang asing, diberi tumpangan, dan lain sebagainya. Dan ada satu hal yang menarik, yaitu perkataan dari orang-orang ini. Ketika orang-orang benar itu menjawab dan dia bertanya, ayat 37, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Dan juga pertanyaan lainnya, yang seolah-olah menunjukkan bahwa orang-orang benar ini tidak pernah membeda-bedakan terhadap siapa mereka akan melakukan kebaikan. Karena mereka tidak tahu siapa orang ini, siapa orang yang akan mereka perlakukan baik, siapa orang yang akan mereka tunjukkan ungkapan kasihnya, tanda kasihnya. Mereka tidak pernah pilih-pilih. Sehingga itulah yang membuat sang raja seolah-olah menggambarkan dalam sebuah adegan, kalau secara visual begitu ya. Dulu sekali itu saya pernah melihat sebuah kisah tentang Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, ya, yang punya beberapa cara menarik untuk mengetahui apa yang dibicarakan tentang pemerintahannya oleh rakyat. Jadi biasanya Sri Sultan ke-9 ini, dia kan hampir istilahnya tinggal di istana gitu ya, di kota Yogyakarta itu, di keraton. Ada kalanya dia pakai pakaian orang biasa katanya ya, seperti warga desa, lalu kemudian ikut beli kopi di warung setempat, ikut ngobrol dengan orang-orang di situ. Lalu nanya kira-kira gimana, dia hanya ingin tahu gimana kesejahteraan warganya, gimana warganya atau rakyatnya ini memahami berbagai macam kebijakannya. Tanpa orang itu mengetahui bahwa mereka sedang ngobrol dengan Sri Sultan, bahwa mereka sedang ngobrol dengan rajanya. Yang menyuguhkan kopi, gorengan itu juga nggak tahu bahwa mereka sedang menyuguhkan makanan, minuman buat rajanya. Gitu. Sehingga penggambaran ini menunjukkan kalau saja misalnya mereka punya akhlak istilahnya ya, punya kebiasaan yang buruk, punya sifat yang jelek. Ya. Ketika ngobrolnya mungkin nyolot begitu ya, ngobrolnya mungkin gak sopan, atau ketika menyajikan sesuatu juga menyajikan dengan asal-asalan. Ya. Karena mereka nggak tahu bahwa bisa saja itu yang mereka ajak ngobrol dan yang mereka kasih sesuatu itu adalah rajanya. Gitu. Nah penggambaran ini yang seolah-olah mau ditunjukkan bahwa ketika orang-orang benar ini berbuat baik, dia nggak pernah pandang orang ini siapa. Semua diperlakukan baik, sehingga suatu saat ketika ada si raja ini yang mungkin dalam tanda kutip tadi nyamar juga gitu, nyamar jadi orang biasa, lalu ada di hadapan mereka berbuat baik. Sehingga hal ini kemudian dipertegas lagi, ya, dipertegas lagi. Dengan istilah untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
Sehingga raja ini mengatakan, bukan soal memberikan kepada saya, tapi segala macam bentuk perbuatan baik yang telah dilakukan untuk orang lain. Untuk orang lain yang kesulitan khususnya. Sang raja itu berkata, itu sama dengan melakukan semuanya itu untuk aku. Dan sebaliknya buat orang-orang yang dipisahkan, yang di sebelah kirinya ketika dikatakan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak menghiraukan. Orang-orang yang tidak peduli. Ketika ada yang lapar, ketika ada yang haus, ketika ada yang sakit dan lain sebagainya tidak diperhatikan dan tidak dipedulikan. Orang-orang yang mungkin kalau dibilang, wah nggak pernah berbuat baik, mungkin nggak juga. Tapi mungkin mereka hanya berbuat baik untuk kepentingan diri mereka sendiri saja. Atau mereka hanya berbuat baik pada orang-orang di kalangan mereka saja. Sehingga perbuatan baik itu bukan benar-benar sebuah perbuatan baik yang diharapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagian ini sebenarnya mengingatkan kita akan bagaimana kebaikan Tuhan dan Yesus itu Allah yang menghiraukan kita, yang tidak pernah membeda-bedakan. Yang memberikan sesuatu bagi setiap orang. Dan tidak dipilih-pilih. Tuhan tetap memberikan kehidupan buat orang-orang yang mungkin selama hidupnya tidak pernah mencari Tuhan. Tuhan tetap mengasihi orang-orang yang marah-marah sama Tuhan. Orang-orang yang menjauhi Tuhan, Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tetap memberikan kepada mereka sesuatu yang mereka perlukan. Tuhan tetap membuat mereka, istilahnya begini ya, mungkin kalau kita nih diberikan kesempatan menjadi seperti Tuhan gitu, mungkin yang akan kita lakukan adalah yang baik. Wah, kita kasih segala sesuatu yang baik. Yang nggak baik kita tukar-tukar tuh. Ya, jam malam ketika dia mau tidur biasanya kan langit gelap. Ya, nah ini enggak, kita bikin terang, justru dia mau tidur, justru langit diterangin. Nah, gimana coba caranya tidur? Dan sebaliknya, ketika orang lain bangun di pagi hari terang, nih dia bangun di pagi hari gelap gitu, dibalikin gitu misalnya. Ya. Tapi Tuhan tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Semuanya mau yang baik, mau yang jahat ya sama. Ketika tidur merem, nggak ada yang tidur melek. Semuanya sama, Tuhan bekerja dalam fungsi-fungsi kehidupan sehari-harinya. Dan hal itulah yang membuat kita mengerti pada akhirnya kepedulian Tuhan yang seperti itu. Cara Tuhan yang menghiraukan kita, itulah yang kita pakai juga dalam kehidupan yang kita jalani. Tahun ini mungkin kita juga akan masih menghadapi berbagai macam kesulitan, Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan berarti kita tidak punya tempat untuk menunjukkan kasih kita pada orang lain. Kita butuh, ya, buat kita aja udah kurang misalnya begitu ya, sehingga kemudian itu yang membuat kita menutup diri terhadap berbagai macam kemungkinan orang-orang di sekitar kita yang memerlukan. Kita jadi nggak peduli. Kita jadi orang yang egois, yang hanya memikirkan kepentingan kita saja. Yang penting yang saya mau terlaksana. Kita diajak untuk menghayati bagian ini dengan serius dan dengan sungguh-sungguh. Apakah kita sudah menjadi gambaran orang-orang yang bergantung pada Tuhan, orang-orang yang mencontoh Tuhan, yang mendengarkan kata-kata Tuhan dan ajarannya dan melakukan itu, dan tidak ada yang lain yang dilakukan, yaitu ajaran firman Tuhan saja yang kita lakukan, gak ada yang lain. Yang gak berusaha mencari, berkelit, cari yang lainnya yang lebih cocok dengan kita, tapi kita hanya menjadi orang-orang yang benar dalam firman Tuhan ini. Karena patokannya hanya satu suara yang didengar, suara Kristus, gembalanya yang agung. Ketika kita mungkin masih akan menghadapi sesuatu hal yang tidak mudah, jangan pikir bahwa kita adalah orang yang paling susah sendiri, Bapak Ibu Saudara. Itu yang kadangkala perlu kita renungkan. Sehingga pada akhirnya perbuatan baik yang kita lakukan buat orang lain, itu tentu sesuatu hal yang
berkenan di hadapan Tuhan. Tapi juga jangan menganggap itu sebagai hal yang luar biasa. Karena untuk itulah kita, Bapak Ibu Saudara semua, ada. Kita ada untuk menyatakan hal yang baik pada setiap orang. Sehingga orang-orang yang dipisahkan ini, orang-orang yang pada akhirnya dikatakan akan mendapatkan siksaan yang kekal, memang adalah orang-orang yang dalam tanda kutip pada akhirnya punya prinsip sendiri dalam kehidupannya. Mari kita uji lagi diri kita, Bapak Ibu Saudara. Prinsip apa dan prinsip siapa yang kita pegang ketika memasuki tahun yang baru ini. Kita diberikan pengetahuan oleh Tuhan, kita diberikan wawasan, kita diberikan kecerdasan oleh Tuhan, tetapi jangan sampai semua itu kemudian malah membuat kita semakin jauh dari Tuhan, membuat kita semakin tidak mendengarkan suaranya, membuat kita semakin bersandar pada pengertian sendiri. Justru sebaliknya, kita harus lebih banyak memberikan waktu dan upaya kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Sehingga kita merasakan setiap hari bahwa Ia sungguh menghiraukan kita. Ia sungguh mempedulikan kita. Ia ingin kita senantiasa menunjukkan jati diri sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah ditolong. Orang-orang yang menghayati betul arti lahirnya Sang Juru Selamat. Seperti para gembala yang dikagetkan oleh malaikat dari rutinitas mereka sehari-hari. Itu juga yang seharusnya terjadi pada kita. Kita dibukakan bahwa kehidupan kita bukan soal rutinitas sehari-hari saja, tetapi soal bagaimana panggilan Tuhan itu ada dan harus kita nyatakan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupan yang kita jalani ke depannya. Sesuatu yang berat kita percaya Tuhan akan menopang kita, menolong kita. Tetapi apapun yang terjadi, jangan sampai kepedulian dan kasih kita menjadi pudar dan hilang. Oleh karena kita merasa bahwa Allah tidak mempedulikan kita. Tetapi teruslah tunjukkan kasih itu, semangat untuk mau terbuka, mau melihat bagaimana kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Mau melihat juga bahwa bukan kita saja yang paling susah, ada juga yang lain. Dan kita mau tetap melakukan sesuatu yang berharga untuk kemuliaan Tuhan. Selamat memasuki tahun yang baru dengan penuh penghayatan akan pekerjaan Tuhan yang masih akan kita lakukan ke depannya. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Mari saudara-saudara kita bersatu hati, kita masuk dalam doa syafaat yang nanti kita akan akhiri dengan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, untuk kesetiaan Tuhan yang masih kami rasakan hingga kami memasuki tahun yang baru ini. Kami percaya bahwa Engkau penuh dengan berkat, penuh dengan rancangan yang indah, penuh dengan berbagai macam karya, kebesaran Tuhan yang boleh kami alami, yang boleh kami nikmati, yang seharusnya bisa menutupi segala kekhawatiran yang mungkin saat ini juga ada. Sehingga kami bisa fokus bagaimana kami memperhatikan setiap hal yang kami lakukan. Karena Engkau juga memperhatikannya. Kami berusaha untuk menjaga diri kami dari berbagai macam hal yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan berupaya untuk dengan setia menjalani setiap tanggung jawab kami dalam lingkup konteks hidup iman kami yang benar. Walaupun ada banyak hambatan, ada banyak tantangan, kesulitan yang kami hadapi ya Bapa. Kami percaya Engkau menjauhkan kami dari semuanya itu. Bapa di dalam surga, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit. Engkau yang berkenan untuk memperhatikan, menghiraukan mereka, menjamah mereka. Engkau berkenan untuk hadir di dalam segala pemikiran mereka. Di tengah ketakutan, di tengah hal-hal yang mungkin bisa saja membuat mereka tidak merasakan pekerjaan Tuhan. Kami percaya pemulihan Tuhan tetap berlaku. Sehingga yang diperhatikan atau yang dirasakan oleh saudara-saudara kami adalah dalam berbagai macam hal, dalam berbagai macam kondisi kesehatan, Tuhan selalu ada dan hadir bagi mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara kami di beberapa daerah di Indonesia yang harus mengalami bencana, kesulitan, yang membuat mereka harus kehilangan harta benda bahkan juga sanak saudara. Biarlah kasih-Mu, hikmat-Mu yang menguatkan mereka ya Bapa. Sehingga dalam proses yang masih mereka jalani, mereka dengan kuat bisa melanjutkan kehidupan mereka dan menyongsong karya Tuhan yang lebih baik di waktu-waktu ke depannya. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kami semua jemaat Tuhan. Di tengah segala sesuatu yang ingin kami lakukan, tentu kami sudah memiliki kerinduan yang sangat besar untuk bisa melewati pandemi ini, untuk bisa kembali pada segala aktivitas kami. Tetapi biarlah dengan nikmat Tuhan, kami bersedia untuk menjalani semuanya. Kami bersedia untuk bersabar. Kami percaya bahwa segala daya dan upaya yang dilakukan, semuanya harus bersandar pada kasih dan kuasa Tuhan, bukan pada pengertian kami sendiri, bukan pada kemampuan kami sendiri Tuhan. Sehingga pada saatnya Engkau juga akan menyatakan yang terbaik bagi kami. Ada waktu ketika ibadah kami boleh benar-benar kembali seperti yang biasa kami lakukan sebelum pandemi. Dan saat itu juga kami boleh mengikutinya dengan sikap iman yang sudah dibarui.
Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam berbagai macam upaya yang juga dilakukan dengan berbagai macam kebijakan. Tuhan juga jauhkan dari berbagai dinamika politik yang kurang baik, di mana ada saja kelompok tertentu yang selalu ingin memanfaatkan situasi. Engkaulah yang bekerja, Engkaulah yang melindungi negara kami ini ya Bapa. Sehingga pada saatnya segala sesuatu yang baiklah yang boleh kami alami, yang boleh terjadi pada negara kami ini. Kami juga berdoa untuk pergumulan akan keberadaan rumah Kencana nomor 1 dengan berbagai macam proses yang masih harus dilakukan. Tuhan berkati sehingga pada saatnya semua proses ini yang sedang dikerjakan bisa berjalan dengan baik, dan pada saatnya keberadaan rumah ini juga boleh benar-benar menjadi berkat. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang masih harus diupayakan, Engkaulah yang akan menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau mengerti apa yang kami perlukan tiap-tiap pribadi, apa yang kami harapkan pada saat ini, apa yang kami inginkan, Engkau mengerti. Sehingga biarlah kami menyerahkan segala sesuatunya, kami mempercayakan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami. Dengar sambutan sempurnakanlah melalui doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari bawalah persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 15 dan 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari berdoa. Ya Allah, kami sungguh bergembira atas anugerah-Mu yang telah mengantar kami memasuki tahun 2022. Berkat-berkat-Mu tak pernah putus. Engkau selalu menghiraukan seruan kami, sehingga kami tak dikuasai oleh kekhawatiran tentang yang kebutuhan dalam hidup ini. Kini kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini menjadi sarana pewartaan akan kasih-Mu yang besar. Sehingga semakin banyak orang yang tetap memelihara pengharapan kepada-Mu di tengah ragam rasa hidup. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita menempuh perjalanan di tahun yang baru. Biarlah halaman pertama buku sejarah kehidupan kita di tahun ini diisi dengan penghayatan akan Allah yang menghiraukan, bahkan menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga dengan kesadaran dan keterbukaan, kita pun dimampukan untuk menghiraukan dan menerima sesama kita, siapapun mereka.
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kembalilah ke dalam keseharianmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah kehidupan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memperlengkapimu dengan segala yang perlu, agar di dalam kerendahan dan ketulusan engkau mampu menghiraukan dan melayani sesamamu. Kiranya Allah Tritunggal yang kudus menguatkanmu melakukan tugas perutusanmu itu dari sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin. Kebaktian awal tahun sudah selesai. Selamat tahun baru 2022. Semoga kita bisa mengawali tahun ini, tahun yang baru dengan penuh pengharapan, damai sejahtera dan sukacita. Tuhan memberkati.